Kita akan menyeting router dengan masuk ke Winbox, terus kita connect ke Winbox tersebut. Kita ke sistem, lalu ke identity dan masukkan namanya dengan router 1. Apply dan oke. Terus kita ke interface, Ether 1 diganti namanya menjadi server. Apply oke. Lalu ke Ether 2 diganti namanya menjadi ke router 2. Apply oke. Lalu kita ke IP, mengisi address dengan klik plus, lalu masukkan IP-nya dengan 10.30.24.1/24. Lalu kita isi networknya dengan 10.30.24.0. Interface-nya diganti ke router 2. Apply oke. Lalu kita buat lagi IP dengan menekan plus, IP-nya 172.30.24.1/24. Networknya kita isi dengan 172.30.24.0. Interface-nya diganti dengan server. Apply oke. Lalu kita ke IP DHCP server. Lalu pilih DHCP itu, pilih server. Next. Lalu kita isi DNS servernya dengan 172.30.24.2 sesuai dengan IP Debian. Next. Oke. Lalu kita ke DNS, pilih static, ketik plus, lalu name-nya diganti namanya menjadi server. Address-nya diganti dengan 172.30.24.2. Apply oke. Lalu kita ke IP firewall, pilih di tab NAT, kita pilih plus, lalu ke tab general, pilih screen NAT, lalu IP-nya diganti dengan 172.30.24.0/24. Out, interface-nya diganti dengan server. Aktionnya jangan lupa kita pilih masquerade. Apply oke. Lalu kita ke IP routers. Kita pilih plus, lalu IP-nya diisi dengan 200.100.24.0/24. Gateway-nya diisi dengan 10.30.24.2. Apply oke. Setelah kita menyeting server naga, kita akan ganti kabelnya router server dengan port nomor 1. Lalu kita pindah ke router client dengan memindah ke port nomor 2. Setelah dipindah, kita
Setelah dua mikrotik disetting, kita akan mengecek apakah kedua mikrotik tersebut sudah terhubung atau tidak. Kita beralih ke server terlebih dahulu dengan menekan Windows R. Kita ketik cmd dan OK. Terus ketik ipconfig. Enter. Kita ping IP di server ini. Ketika sudah TTL, kita ping IP yang ada di klien. Ping 200.100.24.254. Ketika sudah terhubung,
Untuk langkah pertama yang kita butuhkan yaitu 2 router, 2 buah switch, dan juga PC serta server. Setelah itu klik pada router 1, kita matikan dulu, lalu klik N4E dan kita pasangkan dan hidupkan lagi. Router 2 juga sama, kita matikan dulu, lalu klik N4E dan kita pasangkan, jangan lupa dihidupkan lagi. Setelah itu kita hubungkan kabel cross dari router 1 ke router 2. Kita hubungkan juga kabel strike dari router 1 ke switch 1, dan kita hubungkan juga sama dari router 2 ke switch 2, dan kita hubungkan juga kabel strike dari switch ke PC. Masuk ke router, klik config, klik Ethernet 1/0, centang on, masukkan IP 10.30.11.1, tekan enter. Kemudian klik Ethernet 1/1. Jangan lupa klik on. Masukkan IP 200.100.11.1. Kemudian enter. Setelah terisi semua, lanjut ke RIP. Pada network, kita masukkan IP 10.0.0.0. Klik ADD, isi lagi 200.100.11.0, klik ADD. Setelah selesai, kita kembali. Di tab config pilih Ether 0, IP-nya diisi 10.30.11.2. Subnet-nya akan otomatis. Di Ether 1, IP-nya diisi 172.30.11.1. Subnet-nya otomatis ya. Selanjutnya di RIP, networknya diisi 10.0.0.0. Klik add. Yang kedua diisi 172.30.0.0. Selanjutnya ke PC. Lalu pilih icon PC, pilih mode desktop, IP configuration. Lalu kita isi IP address-nya. Untuk subnet mask-nya akan otomatis terisi sendiri. Untuk default gateway kita isi 200.100.11.1 dan DNS server 172.130.11.2. Lalu close. Kita pilih ke icon server, menu desktop, IP configuration, lalu kita isi IP-nya. Untuk subnet mask-nya akan terisi sendiri. Untuk default gateway kita isi dengan 172.30.11.1 dan DNS servernya sama dengan IP address-nya. Lalu kita close. Klik icon PC, command prompt, ketik ping alamat address 172.30.11.2. Klik enter. Maka akan muncul hasil tampilan seperti di gambar. Setelah itu ketik kembali ke menu server, service, DNS service di-on-kan. Untuk nama tulis www.kelompok.com.
Untuk address ditulis 172.30.11.2, klik add, nama lagi kelompok.com. Untuk address 172.30.11.2, klik add. Setelah itu kembali ke icon PC, kita cek command promptnya sudah benar. Kembali ke web browser, tulis URL www.kelompok.com, enter, maka akan muncul hasil tampilan seperti ini. Kemudian kita buka server, masuk ke email, kita tambahkan domain name-nya yaitu kelompok.com, lalu set, kemudian user, tambahkan usernya kelompok 1 dan kelompok 2, passwordnya 123, lalu tambah, kemudian masuk ke tab desktop, masuk ke konfigurasi email, kita kasih seperti yang digambar, lalu kita akan mencoba mengirim emailnya, yaitu kelompok 1@kelompok.com, dan kita kasih subjek, lalu send, dan kita cek. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian kita cek di PC, kita tulis alamat emailnya kelompok2@kelompok.com, kita tulis subjeknya, terserah ya mau ditulis apa, mau mengirim pesan apa, terus send, kita kirim. Nah, sukses. Kemudian kita masuk ke server dan service, masuk ke FTP, kita tambahkan username kelompok, passwordnya 123, jangan lupa semuanya dicentang, lalu add. Kemudian masuk ke desktop, ke root, lalu ketik FTP spasi IP-nya ya. Ini sesuai dengan apa yang kita buat barusan. Masukkan username kelompok, passwordnya 123. Nah, sudah masuk ke FTP, kita mengetikkan clear untuk melihat berkas. Nah, sekarang kita akan menambahkan berkas di text editor. Kita namai filenya kelompok.mp3. Kemudian kita masukkan berkas yang sudah kita buat barusan dengan mengetik put spasi nama berkasnya yaitu kelompok.mp3. Nah, sudah sukses. Kemudian cek lagi berkasnya dan disitu sudah ada masuk ya. Sekarang kita akan mengambil berkasnya. Kita login ke FTP dulu, FTP spasi IP, passwordnya kita isi,